normal lah, idealis lah ya, kita pengen punya ayah yang terbaik, sosok ayah yang bertanggung jawab, sosok ayah yang berperan ada setiap waktu seperti itu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa seringkali ayah kita yang ada sekarang ini biasanya juga dipengaruhi oleh gimana sih ayah kita itu dulu memperoleh didikan, diperlakukan sebagaimana mestinya oleh orang tuanya beliau seperti itu. Kita mau nggak sih mengalami setelah kita menerima kasih Yesus, dan biarlah kasih itu boleh terpancar dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar mengampuni ayah kita, menerima ayah kita apa adanya. Kalau kita tahu bahwa ayah kita itu bukan malaikat, ayah kita itu bukan Tuhan yang bisa sempurna semuanya ya, karena nggak mungkin, pasti ada kekurangan, ada kelebihan seperti itu. Ayah kita sebenarnya sayang, tapi untuk mengekspresikan seperti itu rasa sayang kepada anak, tidak semua ayah bisa mengekspresikan sih. Ada ayah yang bisa memeluk anaknya, cium anaknya, ngomong aku sayang kamu. Tapi berapa banyak ayah-ayah yang untuk meluk anaknya aja ngerasa segan seperti itu, dengan tidak ngezoom ke kekurangannya ayahnya. Jadi bagaimana bahwa masih banyak kok, saya percaya bahwa di balik kekurangan seorang ayah mestinya masih banyak kebaikan-kebaikan seorang ayah yang sudah diberikan kepada seorang anak. Tapi anak ini terlalu melihat masalah, terlalu melihat kekurangan dari ayahnya, sehingga lupa nih dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diterima. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga yang indah, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi sebagian dari anak-anak mengeluhkan nih tentang sosok seorang ayah, di mana kehadiran ayah ada, tetapi fungsinya tidak dirasakan. Hubungan secara emosionalnya kok nggak ada sih gitu. Di mana sih ayah perannya gitu? Sekarang banyak sebagian anak-anak mempertanyakan, aku nggak merasakan kasih sayang dari seorang ayah walaupun ayahku masih ada. Nah, oleh karena itu sahabat curhat yang menyaksikan siaran podcast curhat bersama Nyulai pada malam hari ini, kalau sahabat curhat mengalami perasaan di mana ingin curhat tentang sosok ayah, boleh langsung hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Bebas curhat karena Tuhan punya jawabannya. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya akan membagikan nilai-nilai gimana sih respon kita saat kita bertemu dengan seorang ayah ya, saat kita berkomunikasi dengan ayah yang kita ngerasa kok ayahku nggak berfungsi sih. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Ervi. Selamat malam Anne, dan selamat malam sahabat curhat dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bu? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap, Ne. Iya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dosen, sebagai seorang konselor juga nih Bu, pasti menghadapi anak-anak muda ya Bu ya, yang mungkin anak-anak muda merasakan kehilangan figur seorang ayah walaupun ayahnya masih ada. Ya. Tapi Bu, sebenarnya peran dari seorang ayah itu sendiri dalam keluarga itu apa sih Bu? Ya, sebenarnya kalau kita mau bilang ya, Tuhan membentuk satu keluarga. Ada ayah, ada ibu ya, Ne, ya. Itu adalah keluarga yang lengkap ya. Dan ayah ada peran sendiri, ibu ada peran sendiri. Kalau tadi dikatakan kalau seorang ayah, di mana kalau menurut saya pribadi ya, nah kalau menurut saya pribadi ayah adalah seorang yang yang melindungi ya. Jadi kalau dulu saya kecil, kalau saya pergi kemana-mana sama ayah saya ngerasa aman. Meskipun di sana banyak keadaannya gelap lah, banyak ibarat orang-orang yang kurang berang pas gitu, saya ngerasa aman-amannya semajang ada papa saya seperti itu. Jadi secara nggak langsung seorang ayah dalam kehidupan seorang anak adalah seorang yang bisa melindungi kita, yang menjadi pembela terutama ya. Kalau ada apapun masalahnya,
papa ini mesti jadi pembela kita gitu Garda ya. terdepannya. Dia kalau dibilang, ayo berani kamu lawan anak saya, papanya yang maju duluan ke depan seperti itu ya. Papa mesti jadi pembela di mana anaknya, entah anaknya salah apa enggak ya, anaknya salah apa enggak, papanya tuh terus ada bersama dengan anaknya, pembela, pelindung, terus juga yang bagian ngasih berkat gitu ya, yang bagian bayarin uang sekolah, yang ngasih uang untuk jajan, beli snack, yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan jasmani seperti itu ya. Itu sudah yang normal seperti itu ya, dan tentunya ayah itu menjadi teladan ya, teladan sosok seorang pria ya bagi seorang anak ya, entah anak laki-laki dan perempuan. Kalau dia lihat ayahnya itu perfect, maka dia kalau seorang laki-laki pasti pengennya nanti kalau aku udah besar aku pengen loh seperti papaku seperti itu, karena dia melihat teladan buat papanya sebagaimana gimana ya bapaknya, itulah yang dia lihat karena itu figur pertama ya yang dimiliki oleh seorang anak. Begitupun kalau saya anak perempuan, saya waktu lihat papa saya pengen oh ya nanti kalau saya punya suami saya juga pengen suami saya seperti papa saya seperti itu, yang bertanggung jawab, memang keras tapi juga sabar gitu, bisa mengerti seperti itu ya. Dan yang mungkin seringkali terlupakan dari peran seorang ayah adalah sebenarnya ayah itu juga menjadi imam dalam keluarga ya. Imam dalam keluarga bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, yang ngasih makan, buat uang sekolah, bla bla bla, tapi imam di mana bisa membimbing kita anak-anaknya itu kepada kebenaran firman Kristus. Itu yang paling penting yang kadang-kadang terlupakan ya dari seorang ayah. Yang penting dikasih makan, anak-anak bisa sekolah, that's all seperti itu. Nah, Padahal jadi perannya banyak banget ya. Iya, dan yang paling terasa sih seorang ayah itu memberi keamanan sih di kita sebagai seorang anak ya. Saya mungkin merasakan kalau saya pergi sendiri takut seperti itu ya. Meskipun pergi sama mama saya masih rasa khawatir, tapi kalau papa saya ikut apapun itu kemanapun, ayo aja ikut. Yang penting ada papa seperti itu. Nah, Iya. gitu. Tapi sekarang ya Bu, yang saya lihat di media sosial, iya. banyak anak-anak muda atau generasi saat ini yang berkata bahwa aku nih punya bapak tapi ayahku tidak berperan sebagaimana seharusnya, dari sentuhan emosional nggak ada, mungkin dari komunikasi juga jarang, dari tadi yang Ibu bilang harusnya seorang ayah memberi kenyamanan bagi keluarga, tetapi itu tidak didapatkan. Nah, yang saya lihat yang beredar di media sosial, bahkan beberapa orang juga berkata bahwa bapaknya seperti itu. Tapi yang mau saya tanyakan Bu, waktu zaman dulu kok saya nggak pernah mendengar seorang ayah desas-desusnya seperti itu ya. Apakah beda nih ayah-ayah zaman dulu sama zaman sekarang ini? Tapi yang intinya kan sama laki-lakinya kan si ayah ya, ya. Cuma apa beda ya dari dulu dan sekarang. Kalau kita lihat bahwa kalau dulu kan untuk perkembangan medsos ya, kan nggak seperti sekarang gitu ya. Yang dulu umpamanya anak dipukulin ayah lah, atau ayah yang diapa-apain sama anak kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Karena nggak ada yang namanya medsos, nggak ada yang namanya internet yang memuat ya. Sekarang lihat di mana aja berita apa yang ada dimanapun kita bisa tahu, tinggal searching seperti itu ya. Kalau dulu paling sekedar dari mulut ke mulut, dari cerita-cerita. Mulai kita di Batam seperti itu, kita tahu cerita dari Surabaya, di Jakarta mamanya dari medsos. Kalau dulu mau Jakarta mau ngapain, kalau nggak ada yang namanya koran mamanya ya, nggak terpampang di koran, kita nggak akan tahu berita itu ya. Kalau sekarang cepet banget ya, di ujung bumi pun yang penting ada yang namanya medsos, ada namanya internet, itu akan tersebar kemana-mana. Sehingga saya pikir bahwa sebenarnya dari dulu sampai sekarang nggak beda sih ya peran seorang ayah ya. Bagaimana ayah mestinya juga berperan sebagaimana dari awalnya sebagai pelindung, yang ngurusin anak-anak, yang mencari nafkah seperti itu, yang menjadi imam. Sebenarnya sama sih, cuma dalam sekarang itu karena perkembangan teknologi, jadi kita lihat kok sepertinya banyak nih ayah-ayah yang kurang berfungsi dalam perannya ya, karena ada medsos seperti itu ya. Jadi kalau umpamanya saat ini, kalau saya lihat sih at last posisi kita sebagai ayah mamanya, kalau ayah atau saya seorang ibu ya, minimal sebagai orang tua kita pasti pengen menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak ya, mendidik anak-anak, minimal mereka jadi orang lah seperti itu ya, mereka bisa sampai sekolah selesai, menikah, punya anak. Sepertinya
tanggung jawab kita sebagai orang tua selesai kayak gitu karena tapi memang faktanya habis anak menikah pun orang tua masih aja ngurusin anaknya, masih aja pengen membantu anaknya, nggak selesai sampai kematian ya, orang tuanya sudah rest in peace baru selesai tanggung jawabnya seperti itu ya. Dari sisi orang tua pasti ingin menjadi orang tua yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu seringkali kita sebagai orang tua juga terbatas ya, terbatas dari segi kemampuan, dari segi fisik, dari segi pengetahuan pasti terbanyak kekurangan seperti itu sebagai orang tua. Saya juga seorang tua, saya juga ngakui bahwa saya masih banyak kekurangan kok dalam mendidik anak-anak saya. Terutama anak-anak saya dalam kondisi sekarang remaja semua ya anak-anak saya gitu ya, kurang banget seperti itu ya. Nah itu adalah sisi orang tua ya, saya sebagai orang tua. Tapi bagaimana dengan anak ya? Anak pengennya kan punya orang tua yang perfect seperti itu, apalagi kalau melihat kok orang tua saya A ya, kok orang tua saya B, kurangnya kok orang tua C, sedangkan orang tuanya teman saya si A kok keren kali kayak seperti dari itu ya. Z gitu ya. Senang sekali. Andai saja ayah saya seperti ayahnya si Udin seperti itu kan, kadang-kadang kita ini kan bisa ya membandingkan orang tua ya, dan lucunya kita pasti membandingkan dengan orang tua orang yang lebih wow, yang lebih dari orang tua kita. Kita nggak pernah, jarang membandingkan, syukur-syukur ya ayah saya daripada ayah si A. Kita jarang, tapi kita pasti menzoom orang tuanya kita yang kurang, orang tua teman kita ini yang lebih seperti itu. Nah sebenarnya kalau dibilang kelebihan dan kekurangan itu pasti ada ya, orang tua kita ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya kalau kita mau menuntut orang tua gitu, kita normal lah, idealis lah ya, kita pengen punya ayah yang terbaik, sosok ayah yang bertanggung jawab, sosok ayah yang berperan ada setiap waktu seperti itu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa seringkali ayah kita yang ada sekarang ini biasanya juga dipengaruhi oleh gimana sih ayah kita itu dulu memperoleh didikan, diperlakukan sebagaimana mestinya oleh orang tuanya beliau seperti itu, kakek dari si anaknya. Jadi kalau seorang ayah dia berlaku seperti ini ke anaknya, biasanya minimal dipengaruhi oleh bagaimana dia dulu diperlakukan oleh orang tuanya. Maksudnya orang rata-rata kan seperti itu ya. Maksudnya kalau saya memperlakukan anak saya, pada saat anak saya melakukan kesalahan, saya melakukan A, paling nggak apa yang saya lakukan ini cerminan dari dulu mama saya juga melakukan hal ini kepada saya. Akhirnya turun-temurun saya melakukan ke anak saya seperti itu. Biasanya kita sebagai orang tua seperti itu dah. Kadang-kadang yang namanya pengalaman-pengalaman tidak semua akan mendatangkan kebaikannya, apalagi dengan sekarang berkembangnya ilmu pendidikan, ilmu tentang psikologi anak ya. Kalau dulu kalau anak salah langsung rotan nih keluar gitu ya. Mana ini? Balik nih, pukul, rotan. Seperti dulu kan pas seperti itu juga, anak-anak dulu termasuk saya sudah takut yang namanya rotan kayak yang panjang kayak gitu. Sekarang nggak bisa kita mendidik anak sama rotan, ya kan, sudah nggak zamannya lagi. Ya kan, kita harus bagaimana pendekatan, kan sudah beda seperti itu ya. Mau nggak mau kita belajar, kita lihat dari pengalaman orang tua, tapi kita harus bisa memilah sebagai orang tua ya, mana yang memang sudah expired untuk zaman ini gitu ya, mana yang masih bisa update untuk saat ini. Jadi nggak semua kita adopt dan kita perlakukan ke anak kita sebenarnya. Jadi pasti seiring berjalannya waktu juga ada perubahan-perubahan gitu. Benar, kondisi kan, dan dulu anak-anak kan sekarang anak-anak lebih cepat pinter ya karena dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu kan anak-anak belajarnya ya dari orang tua, cuma dari sekolah. Sekarang dari internet, itu apa sih yang anak-anak nggak bisa belajar? Yang nggak bisa pun karena dari internet, lihat, nonton di YouTube, jadinya bisa seperti itu. Jadi yang mendidik itu bukan cuma orang tua, bukan cuma guru, sebenarnya media yang banyak juga seminimal ada mendidik anak-anak seperti itu. Nah, buat sahabat curhat, kami ingatkan kembali nih yang saat ini menyaksikan ataupun mungkin yang melihat ya, yang sedang menyaksikan di live TikTok. Kalau mau curhat mengenai perasaan kalian gimana sih tentang hubungan kalian dengan ayah, boleh langsung komen di kolom komentar atau hubungi kami di 0819 081 7 4 kali 1, atau mungkin memiliki pergumulan lainnya, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apapun yang
sahabat curhat rasa tidak ada jalan keluarnya, saat ini saatnya sahabat curhat bebas curhat karena Tuhan punya jawaban. Nanti setiap pertanyaan akan dijawab oleh narasumber kami. Iya. Dan kita langsung kembali ke narasumber kita untuk bertanya-tanya, menggali ilmunya lebih lagi. Ya Bu, mau bertanya lagi nih Bu. Kalau misalnya ya Bu, seorang anak ini sudah menyimpan rasa sakit hati kepada sang ayah gitu ya, sang anak tadi ibu ada sempat bilang kadang suka membandingkan, kok ayah orang seperti ini, ayahku seperti ini, membandingkan ke yang lebih baik ya, Nak. Betul. Nah, kadang ada luka-luka nih di hati. Sang anak katanya ibu tiap hari marah ya, tapi kadang nggak disimpan di dalam hati, tapi kalau ayah sekali marah langsung disimpan dalam hati gitu. Nah, dari segi sang anak, kalau memang saat ini udah menyimpan luka terhadap sang ayah, apa sih Bu yang harus dilakukan? Iya, jadinya kalau tanya tentang ini ya, jadi ingat sama almarhum suami ya, Nek, ya, dimana beliau yang memang sosok pribadi ya, yang menyimpan sakit hati ya bertahun-tahun ya, tanpa dia sadari itu adalah sakit hati yang tersimpan gitu selama bertahun-tahun, tanpa dia sadari sekitar mungkin sekitar hampir 20 tahun ya, sampai akhirnya nggak mau deket-deket sama ayahnya. Dan pada saat beliau pindah kota gitu ya, nggak satu kota sama ayah, dia ngerasa free life seperti itu, free life, bebas nih dari ayah dan juga dari ibunya. Mungkin kalau dari ibunya nggak begitu ya, dari ayah ya, dimana ya seperti tadi dikatakan ayah ada tapi perannya nggak ada, fungsinya nggak ada, cuma sekedar ya memberi nafkah secara jasmani seperti itu. Bagaimana saya lihat sendiri almarhum suami saya gimana ya. Jadi setiap kali kalau dibilang tentang ayah, beliau dari pribadi yang ngapain sih ngomong tentang ayah, kita skip seperti itu ya, seringnya seperti itu. Dimana kalau saya pribadi dari dulu saya nggak pernah punya puji Tuhan ya, nggak pernah punya unek-unek ke papa saya seperti itu ya, meskipun memang satu kali pernah dipukul papa saya pakai sandal, satu kali aja seumur hidup gitu ya, tapi saya menyadari bahwa itu karena saya salah seperti itu, makanya papa pukul pakai sandal. Tapi di luar itu nggak ada unek-unek saya di orang tua, dalam arti fine-fine saja hubungan saya dengan orang tua. Jadi begitu saya lihat almarhum suami, kok seperti itu ya beliau sama orang tua ya, yang tidak pernah saya bayangkan ternyata ada anak yang nggak suka deket-deket orang tua seperti itu. Nah, saya melihat tahun demi tahun saya barengan sama beliau, waktu beliau belum masih ini ya, masih sakit hati, nggak bisa menyimpan orang tua, sampai beliau katakan gini, kalau orang tua papa saya, ayah saya ngantar saya ke sekolah, saya nggak mau tuh diantar sampai depan sekolah, karena saya malu mengakui papa saya yang memang waktu itu almarhum papanya beliau itu kerjanya di bengkel, jadi kalau nganter kan bajunya bekas-bekas kotor, bekas oli seperti itu ya. Jadi beliau bilang jangan deket-deket sekolah lah, malu, mending jauh-jauh. Terus dia jalan kaki seperti itu pergi sekolah, sampai segitunya seperti itu. Dan banyak hal papanya ngomong apa gitu nggak begitu direken, nggak begitu dianggap seperti itu, di bypass kayak gitu ya. Dan saya melihat bahwa tahun demi tahun keadaan itu tidak lebih baik. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah meskipun tujuan baik, tapi diterima dengan negatif gitu ya. Nah, mungkin papa berbuat baik seperti itu, tapi dianggap papa ini seperti ini, nanti ada udang di balik batu, mesti seperti itu. Jadi dengan persepsi ngapain sih papa seperti itu, jadi nggak ada lagi hubungan baik seperti itu. Tapi pemulihan saya lihat gitu ya terjadi di almarhum suami saya yang sudah bertahun-tahun menyimpan sakit hati ya dengan orang tua, papanya, ayahnya khususnya ya, dimana pada saat dia mengalami kasih Yesus dalam kehidupannya. Kasih Yesus dalam kehidupannya, dia menyadari bahwa banyak kesalahan dari almarhum suami, dan Yesus mengampuni semua kesalahan tanpa terkecuali. Dia diterima apa adanya, dan dia ditarik dari lumpur dosa, lumpur kesalahan, segala sakit hati, dia diangkat dan dikuduskan, dilayakkan seperti itu. Karena dia nangis, dia menerima pemulihan, menerima kasih Tuhan. Nah, dari sanalah dia mulai mau bisa menerima ayahnya. Dari sana baru mulai ada. Jadi awal pemberesan itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya, pemberesan itu memang betul-betul terjadi pada saat
almarhum suami saya mengalami kasih Yesus dalam kehidupannya. Di waktu dia ada di semester 5 di kuliah, nah, sekitar umur 19-20 tahun ya. Bayangkan selama ini dia hidup di dalam sakit hati. Jadi yang ujung-ujungnya nggak mau banyak berurusan sama ayahnya, meskipun umpamanya mau bayar uang sekolah kayak gitu ya, bayar uang sekolah dia pakai jasa perantara kayak gitu ya, pakai mama gitu, mama mintakan dong uang sekolah sama si ayah mau bayar, nah pakai jasa perantara karena nggak mau berhubungan. Tapi pada saat kasih Yesus datang, yang tidak mungkin, yang dia juga berpikir sudahlah, saya nggak mau banyak berurusan sama papa. Tapi pada saat kasih Yesus datang, itu pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam satu keluarga yang menurut kacamata kita nggak mungkin, tapi nggak ada yang mustahil pada saat kasih Yesus hadir. Nah, masalahnya kita mau nggak sih menerima kasih Yesus itu? Kita mau nggak sih mengalami setelah kita menerima kasih Yesus, dan biarlah kasih itu boleh terpancar dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar mengampuni ayah kita, menerima ayah kita apa adanya. Kalau kita tahu bahwa ayah kita itu bukan malaikat, ayah kita itu bukan Tuhan yang bisa sempurna semuanya ya, karena nggak mungkin, pasti ada kekurangan, ada kelebihan seperti itu ya. Tapi seringkali kita sebagai manusia kita lebih mensum kekurangan-kekurangan daripada kelebihan, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh ayah kita. Dan at last kadang-kadang kita sebagai manusia, kebaikan orang yang segunung itu bisa hilang seketika dengan satu kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Itulah memang normalnya manusia ya. Tapi pada saat kasih Yesus hadir dalam hidup kita, nah itu memulihkan, termasuk almarhum suami saya. Jadi sana pemulihan terjadi sampai at last seperti itu. Waktu almarhum mertua saya masih hidup, ternyata almarhum suami saya ini paling dekat dengan papanya, yang dulu hubungannya rusak, yang sudah nggak mau bicara lagi, kalau bisa jangan ketemu lagi sama si papa. Tapi kasih Yesus mampu gitu ya menempatkan suami saya itu sebagai anak yang begitu disayangi oleh papanya seperti itu. Nah, jadi di sana pemulihan, ada luka seperti itu dibalut, diperbaharui, jadikan ciptaan yang baru, bisa menerima segala sesuatu menjadi indah. Nah, saat kasih Yesus hadir seperti itu. Nah, saat kasih Yesus hadir, dan kasih itu yang mengubahkan sebuah hubungan ya Bu. Benar, kalau kita dengan kemampuan kita sendiri mungkin saat ini kita mau mengampuni gitu ya, nah, tapi namanya manusia, besok lagi dilukain lagi, inget lagi seperti oh iya kok kayak gini, nah gitu lagi kan, nah gitu ya. Jadi hanya kasih Yesus ya, kita ingat kasih Yesus yang mengampuni kita, mendrive kita untuk kita bisa menerima ayah kita apa adanya, dan itu indah banget. Nggak pernah jadi orang-orang, jadi itu jadi berkat bagi keluarga besar di almarhum suami saya, yang mereka keluarga besar tuh tahu bahwa tidak ada hubungan baik antara ayah dan anak dalam keluarga ini. Tapi pada saat kasih Yesus memulihkan, itu betul-betul menjadi berkat gitu ya bagi keluarga besar, bahwa kasih Yesus ternyata bisa memulihkan. Tapi Bu, kan di dalam keluarga itu ada peran ayah, ada peran ibu juga gitu kan. Yeah. Nah, saat seorang anak itu terluka hatinya gitu ya, bagaimana sih peran ibu gitu untuk ngadem ayemin nih anak gitu, supaya jangan deh benci-benci bapak terus, jangan apa, ada nggak sih Bu? Ya pasti ya, kita seorang ibu ya, kalau pas ada anak kita yang benci, kurang respect sama ayah, bagaimana kita harus memberikan nilai-nilai benar, mendampingi anak kita untuk bisa menerima ayahnya apa adanya seperti itu. Memang nggak gampang seperti itu, perlu memang kalau seperti saat ini ibunya harus banyak berperan gitu ya, mendampingi anaknya. Nah, kalau enggak, bagaimana anaknya bisa menerima ayahnya, karena ibunya ini adalah orang yang paling deket kan saat ini dengan ayah, dan tahu sikon yang terjadi waktu itu. Nggak mungkin orang lain yang bisa membantu. Nah, kita ngomong di luar pengecualian harinya Tuhan ya, nah, ya. Pasti seorang ibu tuh harus gitu, sudah hukumnya wajib ya, bagaimana membangun komunikasi, kalau bisa diajak pergi bersama, ibunya jadi perantara lah, jadi jasa kayak gitu ya, untuk mendekatkan ayah dengan anak untuk pemulihan. Karena kalau seperti ini sebagai ibu kan kita juga susah ya, kalau ada gap antara ayah dengan anak gitu, mau ngapa-ngapain di rumah tuh nggak enak banget seperti itu ya. Upayalah, dan ada satu cara yang terbaik, pasti berdoa ya, berdoa. Nggak ada yang mustahil, mesti secara mata
dilihat nggak mungkin gitu ya. Tapi nggak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jadi peran penting seorang ibu juga ya untuk mengakurkan. Jadi pada saat anaknya ngomong-ngomong yang enggak, bagaimana ibu ini mengajak anak ini melihat dari sisi lain, jangan lihat dari kita. Kalau lihat dari kita pasti kurang ya. Tapi bagaimana lihat dari ayah yang bertanggung jawab, minimal menyekolahkan, memberi makan, itu adalah berkat ya kan, yang diberikan yang tanpa disadari, karena kita bisa sekolah, kita bisa makan, seakan-akan kita sebagai anak mah biasa aja ya, tapi sebenarnya itu adalah berkat yang kita terima gitu ya. Mungkin ayah kita ini ada kan ayah-ayah yang kaku, yang jarang ngobrol sama anaknya, seperti yang jarang-jarang ngajak jalan-jalan. Memang ada ayah yang seperti itu, tapi minimal kita tahu bahwa ayah kita sebenarnya sayang. Tapi untuk mengekspresikan seperti itu rasa sayang kepada anak, tidak semua ayah bisa mengekspresikan sih. Ada ayah yang bisa memeluk anaknya, cium anaknya, ngomong aku sayang kamu. Tapi berapa banyak ayah-ayah yang untuk meluk anaknya aja ngerasa segan seperti itu. Ini mah kayaknya kerjaan perempuan. Kerjaan perempuan, kok feminim banget sih kayak gitu. Padahal anak itu perlu. Jadi nggak ada titik temunya. Ayahnya mengasihi anaknya dengan memenuhi semua kebutuhan anaknya seperti itu. Tapi anaknya merasa bahwa ayah mengasihi aku jika ayah itu meluk saya, ayah temenin saya main, ayah ngantar kemana-mana. Jadi nggak ada titik temunya, sehingga anaknya merasa ayah ini nggak sayang nih, nggak berperan. Padahal ayah ini berupaya seperti itu. Saya percaya bahwa setiap ayah pasti punya kerinduan ya untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Pasti itu nggak mungkin, kecuali ayah dalam tanda kutip ya error gitu, kita akan nggak bisa ngomong. Dan ini Bu, ada komen dari sahabat curhat yang menyaksikan lewat TikTok ya. Dari saudara Berkat Meigule, katanya, saya tidak punya papa lagi, beliau pulang tahun 2013, posisi masih kelas 1 SMK, bahagiakan dia. Maksudnya bahagiakan dia. Oh, maksudnya mungkin belum sempat membahagiakan dia karena udah waktu kelas 1 SMA sudah berpulang ke rumah bapak gitu ya. Tapi mungkin masih ada mama yang bisa dibahagiakan ya. Kadang seringkali kita merasa bahwa orang tua kita bisa dibahagiakan pada saat kita mungkin sudah bekerja, kita bisa bawa orang tua jalan-jalan, kita bisa memberi mereka kehidupan yang layak seperti itu ya, termasuk saya kayak gitu ya, masih ada orang tua, saya pengen membahagiakan orang tua. Tapi tahukah pada saat kita bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi bertanggung jawab, menjadi orang yang berhasil, kita sekolah, taat pada orang tua, itu adalah nilai plus yang jauh dari apapun yang bisa dinilai dengan uang seperti itu. Jadi untuk berkat seperti itu ya, memang waktunya ayah sudah selesai ya, tugasnya beliau udah selesai seperti itu ya. Tapi kan namanya orang tua kan masih ada ibu ya. Nah sekarang bagiannya kita boleh menyenangkan ibu kita, dimana menyenangkan itu tidak harus juga berbicara, kita harus punya uang untuk membawa beliau jalan-jalan, belikan apa-apa, enggak. Seringkali orang tua itu cuma gini, mereka minta ditemenin aja, itu sudah membuat bahagia buat orang tua ya. Apalagi seperti saya gitu, orang tua saya kan jauh ya, tinggal di kota lain ya. Papa saya cuma pernah bilang gini, saya nggak pernah berharap uang kirimanmu, saya cuma berharap bahwa kamu punya waktu untuk telepon papa. Itu doang yang menjadikan mereka itu tenang, seperti itu aja. Ada quality time. Makanya kalau ada waktu mungkin kita temenin orang tua. Dalam hal ini Berkat bisa temenin mama, mungkin ngajak mama ya cuma keliling kompleks seperti itu ditemenin, atau ngajak cerita. Nah kalau dulu almarhum suami mertua saya, mungkin kami juga jarang pergi-pergi ya karena beda kota. Tapi biasa 2 hari sekali itu saya telepon beliau gitu ya, dengan waktu free time sekitar 1-2 jam untuk dengerin beliau cerita seperti itu ya. Jadi pada saat itu mungkin hal yang sederhana yang saya lakukan cuma sediakan waktu dengar beliau cerita, tapi saya melihat bahwa beliau tuh seneng banget ya. Dia bilang terima kasih ya Ervi, ya udahlah kamu ngurus anak lagi lah, sudah saya juga mau kerja seperti itu ya. Jadi saya melihat bahwa orang tua itu sebenarnya enggak konsen ke materi, mereka cuma pengen lihat kita hidup tenang, kita hidup dalam panggilan Tuhan seperti itu. Kita bisa punya waktu memberikan kasih sayang kepada mereka, that's all. Dan itu bisa kita lakukan selagi
mereka masih hidup ya. Banyak orang ngerasa bahwa membagian orang tua harus perlu banyak duit ya, perlu banyak materi gitu ya, perlu rumah gede kayak gitu. Enggak. Pada saat kita bisa memberikan kasih sayang, perhatian, itu sudah lebih dari cukup buat orang tua. Iya, jadi buat berkat tetap semangat ya, dan buat sahabat curhat lainnya yang mau curhat boleh langsung komen di kolom komentar atau hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Iya. Nah Bu, berbicara tentang luka hati nih ya, seorang anak dan seorang ayah. Tapi biasanya kan Bu, kalau misalnya suaminya agak-agak tidak berfungsi, agak-agak error, agak-agak tidak berperan gitu, biasanya sebelum anak merasakan, orang terdekatnya terlebih dahulu yaitu istrinya pasti lebih dahulu merasakan dong. Biasanya sebelum anak luka, biasanya istri yang lebih dahulu terluka. Nah mungkin ada pesan nggak sih yang mau Ibu sampaikan buat para ibu-ibu ya, sekarang lagi Hari Ibu, Hari Kartini ya nak. Hari Kartini yang merasakan luka hati karena ketidakberfungsian suami. Ya seringkali gini ya, menikah itu kan pilihan ya, pilihan. Jadi pada saat kita menikah kita sudah tahu ya kurang dan lebih calon suami seperti itu. Berarti pada saat kita memutuskan untuk menikah dengan suami, berarti artinya kita sudah menerima semua kekurangan dan kelebihannya kan ya. Seringkali kita sebagai manusia maunya menerima kelebihannya aja, kekurangannya kalau nggak dibuang ke laut lah, nggak mau terima seperti itu ya. Jadi seorang istri kita harus tahu bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari suami ya. Makanya kalau ada janji menikah itu kan dikatakan menerima suami suka duka, susah senang, sakit sehat, sampai maut memisahkan seperti itu ya. Jadi kalau pada saat melihat kekurangan suami, sebenarnya dalam rumah tangga, kalau dari saya pribadi, bukan dimulai dari tuntutan seperti itu ya. Pada saat kita menuntut pasangan kita, pasti ada rasa sakit hati meskipun pasangan kita adalah seorang hamba Tuhan sekalipun ya, seorang pendeta sekalipun. Toh pendeta itu masih manusia yang masih bisa melakukan kesalahan kan. Jadi pada saat kita sebagai istri mengawali dengan tuntutan, pasti ujung-ujungnya ribut karena nggak ada lah hal yang hal yang sempurna yang terus dia lakukan dalam hidup kita. Pasti ada seperti itu ya. Tapi bagaimana ini posisi istri ya, bisa menerima semua kekurangan dan kelebihan suami. Nah tentunya pada saat kita lihat suami kita kurang nih dalam hal deketin anak seperti itu ya, dalam hal memberikan kasih sayang. Nah mungkin kita sebagai istri, kalau saya ya, saya akan pendekatan ke suami, saya akan ngomong, karena kita suami istri kan adalah satu, ngomong hati ke hati ya. Kita ngomong baiknya ada waktu untuk quality time dengan anak seperti itu ya, nggak cuma ngasih duit aja, bayar uang sekolah aja, ada kita bisa ngomong sama suami. Tapi nggak cuma di suami, dengan anak pun untuk mengisi nih yang kekurangan ini, kita yang memberi diri untuk ngurusin anak kita, nemenin anak kita, untuk balut hatinya, hatinya pengen ditemani papa. Oh kita memberikan satu alasan, oh memang papa lagi sibuk kerja seperti itu. Ini mama yang temenin kan juga bisa seperti itu. Dimana kita harus belajar untuk anak itu tetap bisa respect sama suami, tetap bisa mengambil suami sebagai teladan dengan tidak ngezoom ke kekurangannya ayahnya. Tapi bagaimana bahwa masih banyak kok, saya percaya bahwa di balik kekurangan seorang ayah mestinya masih banyak kebaikan-kebaikan seorang ayah yang sudah diberikan kepada seorang anak, tapi anak ini terlalu melihat masalah, terlalu melihat kekurangan dari ayahnya sehingga lupa nih dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diterima selama hidupnya. Coba kalau waktu dia lahir, kalau nggak ada papa, gimana seorang anaknya bisa hidup sementara mamanya ngerawat kan juga butuh biaya seperti itu ya kan. Kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang kita lupa hal ini, kita cuma tahunya ngezoom kurang ini. Jadi kita belajar gitu ya, kita nggak bisa merubah orang lain ya, kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kitalah yang berubah minimal. Makanya sebagai istri, saya lihat suami saya kurang, kita yang berubah, paradigma kita berubah. Kita nggak memulai dari tuntutan, tapi kita memulai dari apa sih yang saya berikan untuk bisa melengkapi. Kan suami istri itu kan saling melengkapi. Apa yang kurang dari suami dilengkapi oleh istri, apa yang kurang dari istri dilengkapi oleh suami, kan saling seperti itu ya. Saya percaya bahwa Tuhan kalau mempertemukan orang sampai menikah itu mereka pasti ada yang plus min dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Nggak ada yang namanya
sama semua karakter gitu, nggak mungkin lah sama semua ya, tapi mereka bisa saling melengkapi dalam rumah tangga dan dalam mendidik anak-anak seperti itu, mereka saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau pesan dari ibu untuk anak-anak muda yang saat ini hatinya sedang terluka oleh karena ketidakberfungsian ayah, atau mungkin ditinggal oleh ayah, atau mungkin ayahnya ada tetapi nggak berperan, ada nggak sih Bu yang mungkin menyimpan luka terlalu dalam? Ya, seringkali ayah itu dia mungkin kalau tadi tidak temu caranya. Ayah mengasihi anak dengan cara memenuhi kebutuhan jasmani, sedangkan anak merasa dikasih oleh ayahnya jika dia itu dipeluk, diajak jalan-jalan kayak gitu ya, dibelikan mainan umpamanya seperti itu. Jadi tidak ada titik temunya. Jadi para anak-anak muda yang sekarang sakit hati gitu ya, nggak ada gunanya kita simpan sakit hati apalagi pada ayah kita. Kita harus belajar gini, terima kasih Yesus ya, berdoa. Mulai gini loh, ayah kita yang ada secara fisik yang bersama dengan kita itu adalah ayah yang terbaik yang sudah Tuhan kasih buat kita. Bagaimanapun jeleknya rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena kita kan nggak pernah tahu ayah yang seperti apa yang Tuhan kasih. Tiba-tiba lahir, oh ternyata ayah saya A, ibu saya B, kan kita nggak bisa milih. Ayah kita maunya, pinginnya ayahnya rambutnya lurus, ternyata datangnya ayahnya rambutnya keriting-keriting, kan kita nggak bisa milih. Tapi itu adalah otoritas Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Sejelek-jeleknya ayah kita, yang seringkali kita bandingin bahwa ayah tetangga itu lebih baik dari ayah kita, sebenarnya itu adalah ayah terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Jika nanti suatu hari ayah tetangga yang Tuhan kasih buat kita dan menurut kita itu adalah ayah yang lebih baik, tapi kalau kita sudah menjalani, kita tahu bahwa ayah saya ini loh yang menurut kita kurang berfungsi, kurang berperan, ini adalah ayah yang terbaik. Mungkin sekarang kita belum mengerti kayak gitu ya. Tapi pada saat nanti anak muda yang menjadi ayah ya, pada saat menjadi ayah baru bisa mengerti ternyata jadi ayah tuh udah gampang gitu ya. Untuk susah untuk menemukan gitu, ada titik temu antara ayah dan anak untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Nah, pada saat kita sudah mengalami baru tahu, oh kayak gini loh. Karena kata-kata ini pernah dilontarkan ya dari almarhum mertua ke almarhum suami. Kamu sekarang nggak ngerti ya susahnya cari jadi papa. Suatu hari kamu jadi papa baru kamu mengerti. Nggak gampang jadi papa. Dan itu dialami oleh almarhum suami. Dia bilang iya memang nggak gampang jadi seorang papa, menjadi figur yang baik dengan segala keterbatasan seperti itu. Kita percaya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Jadi kita menerima ayah kita dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam hidupnya. Luar biasa sekali Bu. Nah Ibu, kita mau mendengarkan dari Ibu nih quotes of the day. Tapi sebelumnya ada sahabat curhat nih yang sudah komen-komen di kolom komentar di TikTok Live ya. Ada dari Desi gitu. Dia punya papa tapi tidak mendapatkan peran dari ayah. Nah, susah mau dekat dengan ayah. Dari Desi. Jadi gimana sih? Tapi sebelum menjawab kita sapa dulu, ada juga dari Linda Cia, katanya kasih jempol-jempol dan lop. Iya, shalom Ibu Linda. Salam Bu Linda. Iya, bisa menjawab. Ya, jadi kalau untuk ke seorang ayah jangan dimulai dengan tuntutan ya. Kalau kita mau minta ayah kita mendekat kepada kita dengan ayah kita yang biasanya tuh lebih bergengsi ya, lebih gengsi kayak gitu. Jadi kalau memang kita pengen deket ya sudah kita deketin aja ayah kita seperti itu. Selagi ayah kita masih hidup, kita ada kesempatan meskipun kita dekat, seringkali juga tidak ada feedback yang baik ke kita ya. Jangan merasa kecewa tetap dekati. Satu hal yang harus kita sama-sama kita belajar ya. Mungkin ayah kita di dunia ini banyak ya yang masih belum berfungsi dengan sempurna ya. Peran kurang maksimal. Tapi sadari bahwa ada Bapa di surga yang mengasihi kita apa adanya. Segala keterbatasan kita dia terima seperti itu. Seringkali kita maunya ayah kita melakukan A, B, C, D, tapi kita sadari bahwa kita juga masih banyak kurangnya kok sebagai anak. Benar ya, kita masih banyak kurangnya sebagai anak.
Tapi Bapa di surga nggak pernah dia mau menulis satu resume ringkasan kita kurangnya A, B, C, D. Dia menerima kita apa adanya. Jadi terimalah kasih Bapa untuk saat ini, terimalah kasih Bapa di surga yang memampukan kita untuk mengasihi ayah kita apa adanya. Ya meskipun ayah kita, ibu kita meninggalkan kita nih, nggak mau ngurus kita sama sekali, tapi kita harus tahu bahwa ada Bapa yang di surga yang tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Sedetik pun dia nggak pernah meninggalkan kita. Malah dia terus ada duduk bersama kita pada saat kita menangis. Dia menangis bersama kita pada saat kita bersukacita. Dia juga sukacita bersama kita. Jadi untuk Desi, kalau memang papa pengen dekat sama papa, berdoa. Sebelum dekat sama papa, berdoa. Biarlah kasih Yesus memenuhi Desi, memenuhi papa. Dan saya percaya, seperti saya percaya, kalau kasih Yesus hadir di dalam kehidupan kita, pasti perubahan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan. Ada pemulihan seperti itu ya. Kalau dulu saya lihat dalam mata kepala saya sendiri, pemulihan terjadi dalam keluarga suami saya antara dia sama papanya, sampai dalam kondisi terburuk hubungan yang nggak baik antara almarhum suami dengan papanya adalah dia pernah mau pukul papa seperti itu. Dia mau pukul papa, dia tahu bahwa kalau saya tinju, dia kan dulu ikut karate ya, almarhum suami beliau ikut karate, jadi dia sudah ngepalkan tangan. Dia bilang kalau saya pukul aja papa saya yang orang awam pasti jatuh. Dia yakin karena pelatihnya pernah bilang seperti itu. Dalam kondisi yang pikiran manusia nggak mungkin bisa dipulihkan, tapi toh kasih Yesus mampu kok memulihkan, dan memulihkan gak cuma setengah-setengah, tapi dia bisa punya hubungan yang baik banget sama papanya. Kasih Yesus yang memampukan. Jadi buat Desi tetap bawa di dalam doa. Jangan tunggu papa yang berubah. Jadi Desi, yuk ada waktu mulai perhatikan papa, meskipun hal yang sederhana seperti itu. Bantu papa dengan apa yang bisa Desi lakukan. Saya percaya orang tua itu nggak mungkin lah nggak lihat, tapi kadang-kadang mereka terlalu kayaknya agak jaim seperti itu ya, mau mengakui bahwa oh ya terima kasih. Kan jarang orang tua mau ngomong terima kasih sama anaknya ya, jaim seperti itu ya. Jadi sebenarnya dalam hati pada saat orang tua dibantu pasti mereka seneng ya. Cuma tidak semua orang tua bisa mengungkapkan ya bahwa pengen terima kasih nih sama anak-anaknya seperti itu. Oke. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Desi ya. Iya. Nah, Ibu Ervi mungkin boleh menyampaikan quotes nih yang mau disampaikan ke sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang menyaksikan pada malam hari ini. Ya, setiap kita diberi orang tua yang terbaik ya. Mungkin ada ayah-ayah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu ya. Tapi kita percaya, itu adalah ayah terbaik yang sudah Tuhan kasih. Terimalah ayah kita apa adanya. Jangan cuma menerima kebaikan aja, kebaikan dari ayah kita, tapi juga terima nih kekurangan-kekurangan ayah kita. Pada saat kita menerima kekurangan kita dan kita memberi respon yang baik kepada ayah kita, saya percaya orang tua kita juga punya hati gitu ya, punya kasih dalam hati mereka. Gak mungkin mereka cuma diam-diam saja. Dan semua dimulai dari kita. Jangan pernah berharap ayah kita berubah, tapi kita yang berubah, membawa perubahan. Kita yang memulai untuk membina hubungan dengan ayah kita, dan pemulihan itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Tapi Kak, rasanya kurang lengkap nih Bu, kalau tanpa dibawa dalam doa. Ya. Mungkin Ibu bisa pimpin dalam doa biar sahabat curhat yang menyaksikan di YouTube maupun di live TikTok mengalami kelegaan ya. Baik, yuk mari sahabat curhat, kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu sudah tercurah buat setiap kami Bapak, orang-orang percaya, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kasih itulah yang boleh mengalir melalui hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna, mampukan kami untuk boleh mengasihi orang tua kami apa adanya. Karena kami tahu orang tua yang sudah Kau tempatkan di sisi setiap kami adalah orang tua yang terbaik yang sudah Kau anugerahkan kepada setiap kami. Saat ini hamba berdoa untuk anak-Mu berkat dan Desi Tuhan. Mungkin mereka mengalami waktu yang terbatas ya untuk berkat, untuk melayani ayah mereka. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus menguatkan berkat untuk boleh melayani ibu dari berkat saudara-saudara, sehingga berkat
boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada banyak orang. Roh Kudus yang terus menolong, memberikan kekuatan kepada berkat untuk terus hidup dalam kasih Allah, dan kasih Allah boleh menjadi tersalur melalui kehidupan berkat, menjadi jawaban bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk Desi. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kasih Tuhan di dalam hidup Desi, sehingga kami percaya Tuhan, Desi boleh menjadi saluran kasih-Mu kepada papahnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Engkau hadir dalam satu keluarga, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi hanya karena kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami. Boleh saling mengasihi, boleh saling menerima satu sama lain apa adanya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menerima kami apa adanya dengan keterbatasan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, yang memulihkan setiap hati kami, menutup setiap luka hati kami dengan kasih Kristus, kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Terima Erti kasih. buat waktunya, buat nilai-nilainya, terus diberkati pelayanannya. Amin, Tuhan terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang sudah menyaksikan siaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya nilai-nilai yang dibagikan boleh memberkati kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran podcast Curhat Bersama New Life ya, karena setiap curhatan saudara, kita percaya bahwa kita bebas curhat karena Tuhan punya jawabannya. Saksikan terus setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye.